Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulullah ba'da amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Bapak, Ibu, hadirin jamaah salat maghrib Masjid At-Taqwa yang dirahmati Allah, insyaallah. Alhamdulillah kita intinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tak henti pula melimpahkan rahmat, nikmat, karunia dan segala apa yang dibutuhkan oleh manusia, dan tidak akan pernah bosan Allah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada hamba-hambanya. Oleh karena itu kita jangan pernah bosan juga untuk senantiasa mensyukuri segala nikmat Allah dengan cara kita memanfaatkan apapun yang diberikan oleh Allah untuk tujuan Allah menciptakannya. Tidak ada lain, Allah menciptakannya supaya digunakan untuk beribadah. Salawat dan salam Allah kita lakukan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan umat yang setia menunjukkan sunnah-sunnahnya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang orang-orang yang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Sekecil apapun sunnah itu pasti bermanfaat, baik untuk dunianya, lebih-lebih untuk akhiratnya. Sebaliknya, orang yang meninggalkan sunnah Nabi, tidak mengikuti sunnah Nabi, pasti akan merugi, baik dunianya, lebih-lebih akhiratnya. Kita ambil contoh saja. Rasulullah menganjurkan misalnya tidur, kaitannya dengan tidur itu beliau menganjurkan untuk miring ke kanan. Jadi lambung yang kanan ada di bawah. Ternyata secara medis itu pun subhanallah, Rasul waktu dia tidak tahu apa manfaat atau dianjurkan untuk tidur menghadap ke kanan. Tapi ternyata ilmu pengetahuan modern sudah menunjukkan bahwa saat orang itu tidur ke kanan, yang bagian kanan itu berada di bawah, itu memberikan ruang yang luas untuk jantung supaya bisa beristirahat. Itu akan berbeda ketika tidurnya terbalik, dia menghadap ke kiri. Yang mestinya tidur itu saatnya jantung istirahat, tapi karena dia harus menahan beban tubuh, malah semakin jantung itu bekerja semakin keras. Ini kan berarti dengan mengikuti sunnah Nabi itu ada manfaat di dunia, lebih-lebih di akhirat. Apa di akhirat? Ya tentu kalau kita melakukan sesuatu yang itu kita niati untuk mengikuti sunnah Nabi, maka apa yang kita lakukan itu walaupun remeh misalnya walaupun hal yang biasa, itu akan menjadi lahan pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain yang mungkin kita sering lakukan, pakai baju, pakai celana, kita awali dengan bismillah, kemudian dengan tangan kanan. Mungkin secara urusan dunia kayaknya sama saja. Orang pakai kanan dulu dengan kiri dulu, kayaknya biasa-biasa saja.
yang satu pakai tangan kiri, tangan biasa begitu, ya, itu akan berbeda nilainya. Yang satu berpahala, yang satu bisa jadi, ya, bisa jadi malah menjadi tuntutan nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kalau itu dilakukan dengan sengaja meremehkan sunnah Nabi. Seperti contoh yang kemarin saya bacakan, bagaimana ada orang makan, sahabat makan, ya, dengan kita katakan sahabat karena bertemu dengan Rasul, ya. Dan orang ini kemungkinan beriman hanya saat itu, ya, dia melakukan sebuah kesalahan yang menurut orang zaman sekarang sekali lagi mungkin biasa, makan tangan kiri. Untuk zaman sekarang sekali lagi saya sering menyampaikan itu seperti sudah ya lazim itu, alhamdulillah. Begitu ditegur oleh Rasulullah, ya, saya nggak bisa ya Nabi, jawabannya saya gitu. Nah, kemudian Nabi mengatakan kamu memang tidak bisa mengangkat tangan, ya, seperti itu. Orang ini tidak bisa mengangkat tangan kanannya. Nah, ini menunjukkan bahwa sesuatu yang remeh pun, ya, jika itu kaitannya dengan sunnah, apabila diabaikan, ya, apalagi dengan niat meremehkan, ya, bisa jadi itu menjadi bahaya baginya, baik di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Ya, oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin jamaah, nanti saya mengajak kepada diri saya dan juga hadirin yang ada di Masjid At-Taqwa ini untuk membiasakan ini menghidupkan sunnah-sunnah sekecil apapun sunnah Nabi itu, karena ketika sunnah Nabi kita lakukan ada ketenangan dalam hati kita, ada perasaan seolah-olah kita bersama Nabi. Coba dirasakan, ya. Dengan ketika mau apapun lah, ya. Ketika yang panjenengan lakukan itu dalam rangka mengikuti sunnah Nabi, itu pasti ada perasaan tenang dalam hati. Ya. Contoh misalnya, kalau yang kemarin saya sampaikan keluar masuk rumah, ya. Itu kan dianjurkan masuk rumah baca minimal 9, ya kan? Syukur-syukur dilengkapi bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi tawakkalna atau 'alallahi rabbana tawakkalna. Itu luar biasa Bapak Ibu hadirin sekalian. Ketika kita masuk rumah, ya setelah salam atau sebelum salam misalnya, ya kan? Kemudian membaca tadi itu bismillahi dengan nama Allah, walajna kami masuk. Wa bismillahi dan dengan nama Allah, kharajna kami keluar. Wa 'alallahi rabbana tawakkalna dan hanya kepada Allah Tuhan kita kami bertawakal. Bacaan ini Bapak Ibu jamaah, kalau kita yakin, ya, dan ketika kita masuk kita pahami apa yang kita baca, itu tenang kita. Karena janji Rasul, orang yang masuk rumah dengan membaca basmalah, setan nggak bisa ikut masuk. Itu saya ketenangan. Keluar juga sama, ketika baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah, ya, dengan nama Allah, bertawakal, berasal diri kepada Allah, ada juga ketenangan dalam hati kita. Karena apapun yang kita awali dengan nama Allah, setan tidak bisa ikut bersama kita. Nah, ini yang ringan, ya. Bismillah masuk, keluar rumah, bismillah, sesuatu yang ringan. Tapi ketika kita lakukan dengan penuh keyakinan, maka akan menjadi ketenangan dalam hati kita. Kemudian mengikuti sunnah Nabi, ya, dalam hal-hal yang sehari-hari yang kita lakukan, itu juga akan mendatangkan, ya, selain manfaat untuk untuk dunia dan akhirat kita, untuk agama kita. Ya. Jadi orang itu yang melakukan sesuatu dilandasi dengan sunnah Nabi, itu insya Allah, ya, insya Allah secara agama itu ada peningkatan dalam diri, peningkatan.
agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu kita tidak boleh ya, kemudian zaman ini sudah modern begini masih bicara tentang bagaimana cara makan, gitu kan? Bagaimana cara tidur, bagaimana cara makan, nggak bisa. Ya. Karena memang sudah Nabi itu ya untuk sesuai dengan kondisi zaman. Memang ketika kita bicara hal-hal seperti ini di tempat-tempat yang ya katakanlah mungkin kehidupannya serba modern, kayak banyak yang tidak sesuai ya, bahasa yang tidak sesuai dengan zaman. Padahal sunnah Nabi itu sesuai dengan zaman. Ya. Misalnya di beberapa tempat itu ada pesta itu tidak ada tempat duduknya, misalnya gitu ya. Jadi ya makan minum sambil berdiri, dan itu di tempat-tempat modern itu rata-rata seperti itu. Ya. Nggak usah jauh-jauh itu. Pengalaman di Jawa Timur itu pernah ada acara di gedung, ya, acara walimah gitu kan, katanya acara pesta pernikahan, nggak ada kursinya, Saya datang di situ, mohon maaf, bukan hanya orang-orang yang semuanya kota, ada juga undangan dari kampung gitu, yang biasa makan dengan duduk, bingung. Saya cuma duduk enggak. Akhirnya meleset di lantai. Pada makan kalau berdiri enggak kalau hati itu enggak enak. Karena enggak biasa. Ya tuh besok apa? Jadi kita melakukan sesuatu sesuai dengan sunnah, walaupun dianggap orang lain kayaknya kampung menurut apa? Karena sekali lagi sunnah Nabi itu pasti bermanfaat, baik di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Dan apa yang kita lakukan sekali lagi, jika sesuai dengan sunnah, itu akan mendapat pahala. Itu yang penting. Ya. Jadi berpakaian, makan minum, berjalan, ya, keluar masuk rumah, sesuatu yang biasa, itu urusan dunia. Ya. Tapi ketika kita lakukan dengan mengikuti sunnah Nabi, akan menjadi pahala yang senantiasa kita dapat insya Allah. Ya, maka dalam pengertian ibadah yang disampaikan beberapa hari yang lalu, ketika akan pagi itu yang namanya ibadah itu, selain melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, yang ketiga adalah melakukan atau mengamalkan segala sesuatu yang diizinkan oleh Allah. Ya. Jadi segala sesuatu yang diizinkan oleh Allah, kalau kita lakukan ya, dengan mengikuti tuntunannya, maka itu menjadi ibadah. Itu yang penting di situ. Jadi makanya di Muhammadiyah ini, dalam usul tafsir itu ibadah dibagi dua, ada ibadah makhluk, ada ibadah ghairu makhluk. Ada ibadah yang khusus. Kalau ibadah khusus yang nggak bisa ditambah-tambah, nggak bisa dikurangi, seperti sholat itu ya, apa yang dituntunkan Nabi, sholat caranya seperti itu, ya, sholat apa saja yang dituntunkan Nabi sudah kita ikuti saja. Ya. Tapi ada ibadah yang gue rumah istilahnya yang di KPT itu dan usaha itu ada istilah ibadah gue rumah ibadah yang tidak khusus atau ibadah umum. Yaitu tadi ibadah umum segala sesuatu yang diizinkan oleh Allah. Bahkan orang yang berdagang, jika dia berdagang mengikuti tuntunan, ya dagangannya menjadi pahala, menjadilah pahala. Ya, makanya kemarin ketika bahas cintanya itu ya, dikrullah, ingat kepada Allah, apa hanya mengucapkan saja. Ya. Misalnya ketika kita bepergian, kemudian ada adzan, kemudian kita berhenti, ya, cari masjid, apakah itu termasuk zikir? Betul, ya. Yang namanya zikir ya itu termasuk di dalam segala sesuatu yang
Baiklah Bapak dan Ibu serta hadirin jemaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan membacakan kitab Riyadhus Shalihin bab tentang memelihara sunnah-sunnah Nabi. Babul muhafadzah ala sunnah. Ini babul muhafadzah, babul amri bil muhafadzah ala sunnah wa adabiha. Wa Ibnu Abbas, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai keduanya. Yang dimaksud keduanya adalah Abbas bin Abdul Muthalib dan Abdullah bin Abbas. Ini yang riwayatkan di sini itu Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, anaknya Abbas. Abbas itu siapa? Paman Rasulullah SAW. Kenapa? Biasanya dalam tulisan itu Ali bin Abbas radhiyallahu anhu, semoga keduanya diridhai oleh Allah, karena Abbas dan anaknya Abdullah bin Abbas itu kedua-duanya adalah sahabat Nabi. Qala, beliau berkata, qama, pernah berdiri, fina, di tengah kami, Rasulullah SAW. Rasulullah SAW satu ketika pernah berdiri di hadapan kami di mau'izatin, dengan memberikan mau'izah, mula-mula atau nasihat. Faqala, lalu beliau bersabda, ya ayyuhan nas, innakum mahsyuruna ila Allah ta'ala hufatan muratan ghurlan kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Wahai sekalian manusia, Rasulullah, sesungguhnya kalian nanti akan digiring ke hadapan Allah Ta'ala dalam keadaan hufatan. Hufatan itu bertelanjang kaki, tidak pakai sandal, nyeker. Uratan, telanjang bulat, tak ada satu helai benang pun yang menempel. Gulan itu tidak berhitam. Jadi kama bada'na awwala khalqin nu'id, sebagaimana ayat Al-Quran, sebagaimana kami memulai menciptakan saat awal kalian, maka kami nu'idu, kami akan mengembalikan seperti itu pula. Jadi saat kita lahir dalam keadaan seperti itu, telanjang, tidak pakai kaki, memang tidak pakai alas kaki, kemudian tidak hitam, maka begitu pula saat kita digiring oleh Allah di hari kiamat. Wa'dan alaina, itu merupakan janji atas kami. Inna kunna fa'ilin, sesungguhnya kami pasti akan melaksanakannya. Jadi Allah sudah berjanji bahwa manusia nanti akan kembali, seperti saat manusia itu dilahirkan di dunia, yang disebut dengan Yaumul Ba'ats, hari berbangkitnya manusia dari alam kubur. Jadi kondisinya kata Rasulullah, kufatan, muratan, kurnan, tidak beralas kaki, bertelanjang bulat, dan tidak hitam. Allah kata beliau, ingatlah atau ketahuilah, wa inna awwalal khalaiq yuksa yaumal qiyamati Ibrahim alaihissalam. Tahuilah, sesungguhnya makhluk yang pertama kali diberi pakaian pada hari kiamat adalah Ibrahim alaihissalam. Jadi saat manusia dibangkitkan semuanya dalam keadaan telanjang bulat. Dan kata beliau, ketahuilah bahwa orang yang pertama kali diberi pakaian adalah Nabi Ibrahim. Hadis ini dipahami oleh sebagian ulama, berarti nanti itu setelah dibangkitkan dalam keadaan telanjang, nanti akan diberi pakaian.
orang yang makhluk yang pertama kali diberi pakaian dari zaman adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian menyusul nabi-nabi yang lain, kemudian sahabat dan seterusnya. Dan kita tidak perlu mengetahui bagaimana bentuk pakaiannya, karena tidak disebutkan dalam hadis. Sudah itu masalah baik. Ya, kita yakini saja bahwa manusia saat pertama kali dibangkitkan dari dalam kubur dan dikirim dari Allah dalam keadaan tidak berpakaian rok, tidak memakai sandal, kemudian telanjang bulat dan tidak berkitab. Allah, ketahuilah, wa inna sayujaru birijalin min ummah. Ketahuilah bahwasanya nanti akan didatangkan beberapa orang min ummati, dari umat Rasulullah. Saat itu, saat mahsyar itu akan didatangkan beberapa orang dari umat Nabi Muhammad. Fa yukhadhu bihim datas shimal. Lalu umat ini diseret ke datas shimal, ke golongan kiri. Apa kata Rasulullah? Fa'aqulu ya Rabbi ashabi. Lalu aku berkata, ya Rabb, wahai Tuhan, itu adalah sahabat-sahabatku. Ya, jadi Nabi tahu bahwa ada umatnya, ya, yang diletakkan di kelompok golongan kiri. Ya, kan ada dua, golongan kanan selamat, golongan kiri selamat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seseorang yang merasa bertanggung jawab untuk menyelamatkan umatnya. Begitu ada umatnya yang diseret, golongan kiri, maka beliau berkata, ya wahai Tuhan, ashabi itu adalah sahabatku. Fa'ilqol, lalu dikatakan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang diada-adakan mereka setelah kamu, setelah meninggal. Jadi Bapak Ibu hadirin jamaah, ternyata salah satu penyebab umat Nabi Muhammad nanti di akhirat ada yang dimasukkan golongan ini, ya, adalah karena mereka banyak mengada-adakan ajaran Islam, lebih-lebih keyakinan dalam Islam yang tidak pernah dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi ini yang perlu kita pahami. Intinya apa di sini? Ada umat Nabi itu yang banyak menyimpang dari tuntunan ajaran sunnah-sunnah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Hanya oleh Imam Nawawi hadis ini diletakkan dalam bab al-amru muhafadzah ala sunnah wa nabiyah, bab anjuran untuk menjaga, memelihara sunnah-sunnah Nabi dan adab-adabnya. Karena salah satu di antara penyebab orang itu diseret ke dalam golongan ini, yang otomatis itu menjadi pertanda celaka. Ya. Salah satunya adalah kata Rasulullah, mereka banyak melakukan penambahan-penambahan dalam hal agama Islam, keyakinan-keyakinan dalam Islam. Lalu apa komentar Nabi itu mendengar apa yang disampaikan kepada beliau? Fa'aqulu kama qala al-abdus shalih. Lalu aku hanya bisa berkata sebagaimana hamba soleh pernah berkata. Dalam hal ini adalah perkataan dari Nabi Isa alaihissalam yang diberikan dalam Al-Quran. Wa kuntu alaihim syahidan ma kuntu fihim. Bilangnya
hanya bisa menjadi saksi di tengah mereka saat aku masih hidup di antara mereka. Falamma tawafaitani, maka ketika engkau mewafatkan aku, kunta antar raqiba alaihim, engkaulah yang menjaga mereka. Wa anta ala kulli syai'in syahid, dan engkau atas segala sesuatu maha menyaksikan. Jadi intinya Nabi itu pasrah kepada Allah, ya, saat tahu ada umatnya yang diletakkan di golongan kiri. Alhamdulillah, kita semua tidak termasuk itu, ya. Karena ini Rasulullah sudah pasrah. Fayuqulu, lalu dikatakan kepadaku, innahum lam yazalu murtaddina ala aqabihim mundu faraqta. Sesungguhnya mereka senantiasa, lam yazalu, lam yazalu selalu, senantiasa ala aqab murtaddina, senantiasa keluar ala aqabihim, sepeninggal engkau, mundu faraqtahu, semenjak kau meninggalkan mereka. Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih, hadis yang disepakati disebutkannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kita mengambil apa yang ada dalam hadis ini, ya. Pelajaran yang pertama, bahwa setiap manusia itu sekaya apapun, ya, sekuat apapun ketika mereka itu di dunia, ya, sebanyak apapun pakaian yang mereka miliki, harta yang mereka miliki, kekuasaan yang di tangan mereka, kalau sudah berada di hadapan Allah, kondisi mereka hanyalah kufatan, muratan, gurnan, tidak punya kawas kaki, telanjang bulat, dan tidak hitam. Maka alangkah rugi kalau ada orang yang diberi kesempatan untuk menjadi orang kaya, untuk menjadi orang yang berkuasa, menjadi orang yang memiliki sesuatu, ya, kemudian tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, ya, maka itu akan hanya menjadi beban nanti ketika mereka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada manfaatnya, ya. Yang kedua, salah satu penyebab umat Nabi Muhammad yang masuk golongan ini adalah mereka yang murtaddina ala aqabihim mundu faraqta. Orang-orang yang mulai keluar dari ajaran-ajaran Islam, keluar dari akidah Islam, ya, sedikit demi sedikit, ya, akhirnya ada keyakinan yang macam-macam itu. Mungkin kalau hanya khilafiyah Bapak Ibu jamaah, ya, itu nggak sampai seperti ini, nggak sampai. Ya. Khilafiyah yang saya maksud adalah perselisihan antara ulama. Ya. Contoh, ya, kira-kira tidak salah, kunut, ya. Dari para ulama itu sudah berbeda pendapat. Ada yang mensunahkan kunut, ada yang menganggap kunut itu hadisnya lemah. Jadi orang yang kunut itu bukan termasuk bahwa yang dimaksud dalam hadis ini. Jadi hadis itu lebih kepada keyakinan, lebih pada keyakinan. Contoh keyakinan yang bisa membahayakan akidah seseorang adalah ingkar sunnah. Ada kelompok ingkar sunnah, kelompok yang mengaku Islam tapi hanya berpegangan dengan Al-Quran, ya, nggak mau pakai hadis, cukup Al-Quran saja.
yang dalam kelompok akidah Islam, misalnya menganggap bahwa orang yang berdosa besar belum sempat tobat itu masuk neraka selama-lamanya. Jadi orang Islam yang hanya karena dosa besar, kemudian belum sempat tobat itu masuk neraka selama-lamanya. Ini bertentangan dengan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Yang masuk neraka selama-lamanya itu adalah orang-orang yang berbuat syirik besar, dan dia tidak tobat. Itu berdasarkan ayat Al-Quran. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Semuanya Allah itu tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru, itu baru garis bawah. Wa yaghfiru ma duna dzalika. Dan mengampuni, Allah mengampuni dosa selain syirik. Tapi dilanjutkan ayatnya, bagi yang dikehendaki oleh Allah. Itu keyakinan kita, keyakinan Rasulullah SAW. Sehingga kita tidak mudah menuju orang untuk ahli neraka. Kan jelas. Kita tidak boleh, kita dilarang mengucapkan kepada sesama muslim kafir, kecuali ada dalil yang jelas bahwa memang orang itu pantas disebut kafir. Itu larangan. Jangan kamu mengatakan wahai kafir kepada orang muslim, karena ucapan itu bisa saja kembali naudzubillah kepada diri yang menyampaikan itu. Jadi hati-hati ketika kita menuju orang calon ahli neraka segala macam, Masya Allah, naudzubillah. Kita kok kayak melebihi Tuhan saja, kecuali sekali lagi, kecuali ada dalil yang jelas bahwa itu ahli neraka. Rasulullah sendiri melarang, bahkan diingatkan dalam sebuah ayat, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saat beliau melaknat Bani, ada 3 Bani itu yang mengkhianati beliau, minta dikirimi mubarak, setelah dikirim mubarak ternyata dibantah mubarak. Kemudian Nabi berdoa untuk kuburkan mereka, kunut nazilah selama 1 bulan. Baru kemudian Allah mengingatkan Nabi bahwa intinya mereka beriman atau kafir itu urusan Allah. Itu kemudian Nabi berhenti dari doa kunut nazilah. Ini mengajarkan juga kepada kita bahwa jangan mudah kita melabeli kelompok lain sebagai kelompok ahli neraka, sebagai kelompok kecuali sudah jelas-jelas dengan berbagai dalil, berbagai petunjuk bahwa memang kelompok itu sesat. Makanya MUI, Mahasiswa Ulama Indonesia, ketika menetapkan kesesatan satu kelompok itu punya kriteria. Jadi nggak ngawur. Yang sesat itu kelompok yang sesat apabila melanggar niatan ketentuan. Sehingga ketika MUI menyatakan bahwa misalnya kelompok Syiah sesat, itu kan memang ada dalil-dalil yang dipakai. Atau yang rame-rame ini, Zaitun itu nggak sembarang. Mungkin dalam melakukan dari selidiki, ditabayunkan segala macam, teliti, ternyata melanggar hal-hal yang sudah ditentukan disepakati oleh Majelis Ulama. Maka baru keluar pernyataan sesat. Dan kalau sudah pernyataan keluar sesat dari Majelis Ulama yang berdasarkan kepada ilmu, ya kita jangan, karena beliau, mereka yang ada di ilmu itu insya Allah melakukan atau memutuskan itu betul-betul berdasarkan ilmu dan kajian yang panjang yang tidak serta-merta.
Ini hadis yang pertama dalam bab ini, dalam hal ini, yang intinya hadis ini adalah mari kita berhati-hati menjaga agama kita. Jadinya ini adalah kalau orang itu membiasakan mengikuti tuntunan Nabi, ya, insya Allah akan selamat. Intinya itu. Baik dalam urusan muamalah, ya, muamalah duniawiya atau urusan dunia keduniaan, ya, saya pakaian segala macam, kan, keluar masuk rumah, kemudian bagaimana kita ya tidur segala macam, itu kita jalani saja, nggak usah kita anggap itu sesuatu yang remeh, ya, karena alhamdulillah saya takutnya apa yang hadis yang pernah saya sampaikan itu ya gara-gara makan tangan itu sampai akhirnya namanya JP, ya. JP itu kalau bahasa Indonesianya pokoknya nggak bisa dipakai, ya. Itu gara-gara diingatkan oleh Nabi, ya, supaya angkat tangan kanan ternyata tidak mau, ya. Nanti di bagian selanjutnya itu juga ada, ya, larangan Nabi untuk bermain tepin. Ini masih kita lanjutkan di waktu yang akan datang saya insya Allah, ya. Tapi intinya itu juga ringan tuh, main ketepin itu juga bagi di tempat-tempat tertentu sudah biasa, tapi nanti melarang. Nanti ada alasannya kenapa nanti melarang. Dan ketika ada sahabat yang melarang seorang untuk tidak main ketepin, tapi dia masih main ketepin, sahabat itu mengatakan saya tidak akan ngomong dengan kamu selamanya. Bila ini Nabi melarang ini, kamu masih melakukan itu, saya tidak ngomong sama kamu. Ternyata seperti itu. Ya. Nah ini insya Allah kita lakukan pada pertemuan mendatang. Kemudian apa yang saya sampaikan ini menambah motivasi kita, menambah semangat kita untuk senantiasa menghidupkan sunnah Nabi, dan jangan hanya untuk kita yang ngaji dan ibu sekalian, anak-anak kita, ya. Seperti yang tadi itu. Juga biasanya kalau masuk rumah baca bismillah, keluar rumah baca bismillahirrahmanirrahim, ya. Karena ya ini untuk kedamaian kita semua, bukan hanya untuk bagi kita, ya. Itu satu contoh saja. Jadi supaya anak kita pun kita biasakan sunnah juga, ya. Dan alangkah tenangnya dengan damainya sebuah keluarga jika masing-masing anggotanya saling menghidupkan sunnah-sunnahnya. Dan seperti itulah yang ada dalam keluarga kita masing-masing, ya, sehingga keluarga kita dipenuhi dengan kedamaian, keberkahan, ketenangan, ya, sakinah, mawaddah, warahmah. Dimulai dari hal-hal yang kecil-kecil kita hidupkan sampai nanti hal-hal yang besar. Ini aja yang bermanfaat. Mohon maaf, kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kata-kata yuk. Alhamdulillah ngaji thalabul ilmi, dapat ilmu juga bisa dapat ada snack. Jadi alhamdulillah mendapatkan jasmani dan rohani. Mantap. Oke. Keren.